Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kuliah online hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, serta Bu Asti selaku dosen pengampu mata kuliah yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang hak milik intelektual. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Kang Uui Subiana dan juga Zainab Faradibah, dan yang terakhir saya pribadi, Sambi Hayadi. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama yang akan dibacakan oleh saya pribadi. Baik, materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya pribadi mengenai pengertian hak milik intelektual. Hak milik intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum di atas benda tidak berwujud, berupa hak paten, hak cipta, desain, logo, dan lain sebagainya. Hak milik intelektual ini juga dapat beralih atau dialihkan dan juga dapat dipertahankan. Next. Perundang-undangan tentang merek juga memperkenalkan adanya apa yang disebut dengan hak prioritas. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property ataupun Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang ada anggota salah satu dari kedua perjanjian itu. Selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah dilakukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beritikat baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Akan tetapi suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, merek tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Yang kelima, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan jasa sejenis. Yang keenam, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang ketujuh, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. Yang kedelapan, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan orang tersebut. Yang kedelapan, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan lembaga atau orang tersebut. Yang ke-10, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau sampel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari lembaga yang berwenang. Permohonan pendaftaran merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada departemen pemerintah yang berwenang. Jika pemohon adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas seperti tersebut di atas, harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama.
sekali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization. Mungkin sekian pemaparan perihal merek, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Uwe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu hak paten yang akan disampaikan oleh saya, Uwe Subiana. Apa itu hak paten? Hak paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Untuk melaksanakannya sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemuan ini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berwujud antara lain proses, kemudian hasil produksi, penyempurnaan pengembangan proses, penyempurnaan pengembangan hasil produksi. Nah, jadi tentang hak paten ini pada pokoknya diatur dalam undang-undang khusus tentang hak paten ya. Agar suatu temuan baru dapat diberikan hak paten oleh negara, maka temuan baru tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur minimal sebagai berikut. Yang pertama novelty, yang kedua incentive step, yang ketiga industrial applicability. Jadi perundang-perundangan tentang hak paten juga memperkenalkan adanya apa yang disebut dengan hak prioritas, yaitu dengan hak prioritas, hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu. Selama pengajuan tersebut dilakukanlah dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention of the Protection of Industrial Property. Nah, jadi hak paten juga di sini tidak dapat diberikan terhadap penemuan-penemuan antara lain ketika proses atau produk yang penemuan dan penggunaan atau pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kasus asusila ya. Jadi bertentangan ya dengan undang-undang. Kemudian ketika hak paten tidak diberikan terhadap penemuan-penemuan, yaitu ketika metode pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan diterapkan terhadap manusia atau hewan. Kemudian mengenai jangka waktunya, maka jangka waktu hak paten yaitu yang pertama 20 tahun untuk hak paten biasa ya, kemudian 10 tahun untuk hak paten sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Habibah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hak cipta. Nah, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Ketentuan pokok tentang hak cipta terdapat dalam suatu undang-undang khusus tentang hak cipta. Contohnya, dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Sesuai dengan Undang-Undang Khusus tentang Hak Cipta tadi, maka objek dari pengaturan tentang hak cipta adalah ciptaan di bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada buku, yang kedua program komputer, pamflet, susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang ketiga ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Yang keempat ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima ada ciptaan lagu atau musik
dengan atau tanpa teks termasuk karawilan dan rekaman suara. Yang keenam ada tari yang terdiri dari koreografi, drama, perwajangan, dan pantomim. Yang ketujuh ada karya pertunjukan, kedelapan karya siaran, 9 seni rupa dalam segala bentuk termasuk seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan. Ke-10 ada arsitektur. Ke-11 peta, 12 seni batik, 13 fotografi dan sinematografi, dan yang ke-14 terjemahan dan juga tafsiran, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan. Terakhir ada berapakah lamanya masa yang berlaku untuk sebuah hak cipta. Yang pertama, masa berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau 50 tahun sejak diumumkan jika pemegang hak cipta tersebut adalah badan hukum. Yang pertama ada buku, pamflet dan semua hasil karya tulisnya. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Nah, ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karawilan dan rekaman suara tadi. 6 ada tari yang terdiri dari koreografi, drama, perwajangan, dan pantomim. Yang ketujuh ada karya pertunjukan, 8 gaya siaran, dan juga ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan. Terus ada arsitektur, peta, seni batik, fotografi dan sinematografi, dan juga terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan. Yang kedua ada masa berlaku untuk 50 tahun sejak pertama kali diumumkan seperti program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran. Itu ya. Dan yang terakhir ada masa berlaku 25 tahun yang terdiri dari fotografi, saduran, dan karya seni. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami tampilkan dari kelompok 5. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.